Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data PDB RI di kuartal 3 2024 yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi pasar atau pertumbuhannya bahkan tidak mencapai 5%, melorot ke level di bawahnya. Padahal pemerintahan Prabowo Gibran sudah gamblang memiliki target pertumbuhan ekonomi RI bahkan hingga 8%. Tapi nyatanya, ekonomi RI di kuartal 3 2024 saja melorot dari 5%. Tapi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ke Presiden Prabowo. Karena PDB RI kuartal 3 2024 sejatinya adalah data ekonomi yang masuk dalam periode Juli hingga September atau masih dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, lalu akankah PDB RI mampu dikerek naik oleh Presiden Prabowo dalam waktu 5 tahun ke depan? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Ekonomi Melambat Lagi, yakin bisa tumbuh 8%? Nah, kita amati bersama. Ya, tepat pada hari kemarin, Badan Pusat Statistik BPS merilis data PDB RI yang menunjukkan terjadinya perlambatan dari pertumbuhan ekonomi kita. Kepala BPS Amalia Adininggarudyasanti juga melaporkan ekonomi Ibu Pertiwi pada kuartal 3 2024 tumbuh sebesar 4,95% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pencapaian ini memang terlihat melambat begitu dibandingkan kuartal sebelumnya yang bisa tumbuh bahkan hingga 5,05%. Walaupun dilihat secara kuartalan, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 1,5%. Bisa kita lihat di sini begitu ya, tren data pertumbuhan ekonomi kita yang memperlihatkan juga bagaimana kondisi perekonomian kita. Di mana kalau kita amati bersama sejak tahun 2021 lalu, ekonomi Indonesia agaknya memang selalu berada di angka 5%-an atau sepertinya begitu ya, angka 5% ini juga menjadi hal yang tentu biasa bagi rilis PDB kita dari tahun 2021 lalu. Kita amati bersama, namun ada yang berbeda di kuartal 3 2024 ini. Nyatanya PDB RI kita di kuartal 3 2024 hanya menyentuh 4,95% saja atau tidak sampai di level 5%. Karena kalau mengamati juga begitu ya survei ataupun sejumlah proyeksi bahkan di angka 5,03. Tapi nyatanya kita hanya mampu memperoleh angka 4,95% di kuartal 3 2024. Badan Pusat Statistik juga menyebut ekonomi RI juga melemah begitu ya. Ini imbas dari daya beli masyarakat yang tentunya terlihat melambat. Dan ini juga tampak dari konsumsi rumah tangga selaku penyumbang utama pertumbuhan yang hanya naik bahkan 4,91% saja. Di lain sisi, jumlah pengangguran kita di tanah air juga membengkak, bahkan BPS juga melaporkan ada sebanyak 7,47 juta orang menganggur sampai dengan periode Agustus 2024 alias di penghujung kekuasaan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Ini tolong begitu ya yang pengangguran komen di bawah begitu ya untuk memperlihatkan memang angkanya memang segitu. Menjadikan atau hal ini menjadi hal yang tentunya kenaikan bagi pengangguran yang ada di Indonesia. Selain karena konsumsi rumah tangga yang drop, tidak adanya aktivitas keagamaan di sepanjang kuartal 3 2024 ini juga menjadi penyebab perlambatan terjadi pada PDB RI kita. Ditambah lagi, Anda kita lihat begitu ya, secara tren ini juga Pilpres juga sudah berlangsung di kuartal pertama 2024 yang juga menambah lagi faktor-faktor yang membuat ekonomi kita sulit terkerek naik bahkan di kuartal 3 ini. Lalu faktor apa lagi yang juga turut membebani fundamental ekonomi RI menuju pertumbuhan yang lebih tinggi lagi? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini kita amati begitu ya, salah satu faktor sekaligus tantangan yang berada di depan mata yang harus dihadapi pemerintah RI dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi adalah kondisi atau aktivitas manufaktur kita. Karena aktivitas manufaktur Indonesia lagi-lagi mengalami kontraksi pada Oktober 2024 dan kontraksi ini juga memperpanjang masa koreksi manufaktur RI menjadi 4 bulan beruntun. Karena data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke 49,2 angkanya di Oktober 2024. Angka ini sejatinya tidak berubah dibandingkan pada September lalu yang juga angkanya demikian begitu ya. Bisa kita lihat di sini pula tren dari angka manufaktur kita yang secara jelas juga menggambarkan pelemahan aktivitas manufaktur RI dan dari data ini menunjukkan begitu adanya pelemahan atau PMI manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi bahkan selama 4 bulan beruntun. Di sini begitu ya. Selama 4 bulan beruntun aktivitas manufaktur kita terjadi kontraksi atau di bawah level 50 yang mana menjadi level tengah di antara ekspansi dan juga kontraksi. Beruntunnya yaitu pada bulan Juli 49,3, Agustus 48,9, September 49,2 dan ternyata terjadi lagi di Oktober 49,2 atau di bawah level 50. Kontraksi 4 bulan beruntun ini
juga makin mempertegas di mana fakta jika kondisi manufaktur RI kini dalam kategori yang sangat buruk. Melemahnya output pesanan baru dan juga tambahan lapangan pekerjaan membuat kondisi ini juga mencerminkan bahwa ada lesunya pasar manufaktur serta tenaga kerja kita. Lalu bagaimana begitu ya melihat di tengah kondisi yang ada saat ini, di tengah adanya pelemahan yang terjadi juga di sektor manufaktur RI kita. Kita lihat begitu di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana sih nasib rakyat Indonesia di tengah kondisi yang penuh tantangan, bahkan bukan hanya untuk rakyatnya, tapi untuk negara kita juga. Melihat data survei Bank Indonesia juga makin mempertegas kembali bahwa nasib masyarakat RI saat ini dari segi ekonomi dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Bisa kita lihat di sini bahwa saya jabarkan sedikit begitu ya data survei dari Bank Indonesia ini, di mana yang paling bawah atau garis paling bawah adalah cicilan atau pinjaman masyarakat kita, yang tengah adalah tabungan, dan yang atas adalah bagaimana tingkat konsumsi kita. Bisa kita lihat bahwa memang di garis ini saja begitu ya, ini adanya pinjaman yang juga turut meningkat, lalu konsumsi yang juga meningkat, tapi kita amati bersama untuk garis yang mana mencerminkan tabungan masyarakat kita adanya penurunan di sini, atau berarti masyarakat Indonesia sudah menggunakan tabungannya mungkin untuk membayar cicilan dan juga untuk aktivitas konsumsi sehari-harinya, atau memberikan atau dari uang tabungan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena dalam data ini juga jelas begitu ya menunjukkan bahwa hampir mayoritas dari sejumlah kategori elemen masyarakat saat ini masuk dalam generasi mantap atau makan tabungan, atau harus rela memakai uang tabungannya untuk hidup dan juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu fakta apa lagi yang juga makin memperjelas begitu ya ekonomi kita sedang dilanda ataupun saat ini kondisinya sedang penuh tantangan. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini selain fenomena makan tabungan, yang tidak kalah peliknya adalah fakta di mana banyak kelas menengah kita yang tentunya drop ke bawah ke kategori rentan miskin atau miskin. Karena bisa kita lihat data BPS juga menunjukkan bahwa di tahun 2024 ini tercatat jumlah kelas menengah kita hanya tersisa 47,85 juta. Sebetulnya senang begitu ya apabila kelas menengah ini berkurang untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi nyatanya tidak. Di mana jumlah tersebut turun 9,48 juta orang atau turun 16,5% sejak tahun 2019, dan tersebut mengindikasikan juga atau mengarah pada kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas atau kategori yang atasnya lagi, untuk jauh begitu ya dari kelompok yang juga menuju kelas menengah bahkan rentan miskin. Jadi kelas menengah ini begitu berkurang, bukannya naik ke atas tapi justru ke bawah, yang mana ini menandakan bahwa kelas menengah kita juga terancam untuk menjadi masyarakat miskin atau rentan miskin. Nah, hal ini memang tidak terlihat gak bahaya Nah, ini juga perlu dilihat secara fokus begitu oleh pemerintah begitu ya, terkait jumlah kelas menengah kita yang turun. Justru turunnya memang tidak hal yang baik begitu dari data atau dari data-data yang ditampilkan oleh BPS. Karena tidak memungkiri juga kelas menengah RI menjadi penyumbang terbesar begitu ya dalam tentunya komponen PDB RI kita selama ini. Lalu kebijakan pemerintah apa lagi yang justru bisa saja menjadi pisau bermata dua bagi nasib dari masyarakat Indonesia ke depannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita amati salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap sejumlah pihak justru akan membebani masyarakat adalah kenaikan PPN 12% yang akan mulai berlaku atau dikabarkan akan mulai berlaku di tahun 2025 nanti atau di tahun depan. Naiknya PPN juga disebut akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, bahkan hingga angka pengangguran yang makin bertambah. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau dari BPS, angka pengangguran RI mencapai 7,20 juta orang begitu ya per Februari 2024, dan angka ini ternyata setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,82%. Lalu kebijakan selanjutnya adalah rencana pemerintah terkait merubah subsidi energi ke dalam bentuk BLT atau bantuan langsung tunai, yang lagi-lagi juga ini turut dikomentari oleh sejumlah pakar. Di sini memang seperti halnya begitu ya, melihat juga Bima Yudhistira yang juga dari Selyos yang juga mengatakan atau berstatement melihat begitu dirinya melihat bahwa kelas menengah rentan makin bisa lagi terperosok ke jurang kemiskinan, karena memang selama ini mengandalkan harga subsidi untuk menjaga pengeluaran agar tetap stabil. Sementara itu,
untuk bantuan langsung tunai hanya menyasar masyarakat miskin sehingga kelompok kelas menengah rentan beresiko terdampak lebih besar lagi. Lagi-lagi kelas menengah yang terkena dari kebijakan ini. Memang tidaklah mudah begitu ya menjawab semua tantangan ekonomi Indonesia ke depannya. Tapi yang perlu terus digelorakan adalah semoga semangat dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto yang membara, mampu membuat pemerintah dalam kabinetnya bekerja lebih baik lagi, gaspol lagi agar Indonesia makin kuat secara ekonomi di tangan Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan bersama.